Shalom saudara, tadi cuplikan saudara Bapak Ferdi Sinaga, salah satu pemimpin di Abalov Serpong, menyampaikan ya firman Tuhan di minggu lalu saudara, sebagai penutup saudara, ya dari rangkaian seri kita yang sudah berlangsung kira-kira 3 bulan lebih saudara ya. Seri yaitu pengenalan akan Bapa yang benar saudara ya. Jadi kita bersyukur saudara ya, Tuhan pimpin kita ya kan dengan firman dan bukan hanya mempelajari firman tapi kita menghidupi firman itu. Kita belajar bagaimana kita boleh semakin mengenal Bapa itu saudara ya. Kita bersyukur saudara ya, seri 3 bulan yang sudah kita lalui itu saudara, itu bukan hanya menambah pengetahuan kita tapi juga menambah pengalaman kita berjalan dengan Tuhan saudara. Ya kita berdiskusi ya bertiga dengan Pak Trisnadi dan Pak Oktri, dengan juga penatua, kita boleh mereview apa yang terjadi, apa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah jemaat ini selama 3 bulan. Ketika kita belajar tentang pengenalan Allah yang benar. Kita belajar tentang bagaimana mengenal Allah lebih lagi sebagai Bapa, isi hati Bapa itu saudara. Kita juga belajar bagaimana kita boleh juga mengerti bagaimana Allah mengasihi kita. Tapi kasih Allah itu bukan hanya untuk kita nikmati, tapi kasih Allah itu juga untuk membuat kita dewasa. Menjadi lebih dewasa dan lebih dewasa lagi. Kita juga telah belajar bagaimana juga Bapa itu bukan hanya memanggil kita dari hidup yang lama, dari kegelapan masuk kepada terang itu. Nggak berhenti di situ, karena ternyata Bapa juga memanggil kita untuk hidup dalam panggilan surgawi itu saudara. Yaitu memenangkan jiwa dan menolong orang lain. Saya bersyukur saudara, saya perhatikan ya apa yang terjadi ya. Saudara, hari ini kita melihat saudara, minggu depan kita akan mulai kelas SPK. Ya, di Saya Pengikut Kristus saudara. Dan saya melihat saudara ya dapat laporan dari tim yang merunning SPK ya, Ibu Esther Pakpahan dan rekan-rekan. Saya melihat reportnya saudara ya, sementara ada banyak ya calon-calon peserta yang dikirim oleh Komsel saudara. Ya, jadi mereka ini adalah orang-orang yang dijangkau oleh Komsel-Komsel. Ya bersemangat sekali saudara. Ya. Dan Komsel-Komsel bukan hanya mengirimkan calon-calon peserta, tapi juga berikut dengan orang-orang yang siap untuk membina saudara. Ya. Ini sesuatu yang berbeda loh saudara. Biasanya dulu itu kita kedapatan banyak peserta, nggak ada yang bina saudara. Kita pusing, siapa yang mau bina ya. Tapi hari ini kita bersyukur ya, semakin banyak orang-orang yang boleh dijangkau menjadi peserta saudara, dan juga semakin banyak orang-orang yang rindu. Saya mau dong ya untuk terlibat ya, untuk menolong ya, supaya saudara saya ini mengalami Tuhan lebih lagi. Puji Tuhan saudara ya. Dan di hari ini saudara, ya kita mau lanjutkan ya. Jadi minggu kemarin saya ketemu dengan Pak Trisnadi dan Pak Oktri juga, kita berdoa dan kita juga berdiskusi apa lagi ya. Apa yang Tuhan mau lanjutkan dengan perjalanan sebagai kelanjutan daripada seri pengenalan akan Bapa yang benar. Dan kita dapetin saudara. Hari ini kita akan mulai sebuah seri yang baru lagi. Ini adalah sebuah kelanjutan, jadi nggak berdiri sendiri saudara. Ya, kelanjutan daripada apa yang kita sudah selesaikan, yaitu bagaimana kita boleh memiliki hidup yang berkenan kepada Bapa, saudara. Ya, jadi waktu kita boleh mengenal Bapa, saudara dengan benar, lebih mengenal Dia, tentu kita kepingin lebih hidup berkenan, menyenangkan, berkesesuaian dengan isi hati Bapa itu saudara. Nah hari ini saya akan mengawalinya, ini sebuah perjalanan mungkin 3-4 bulan ke depan saudara, seri ini ya, hidup berkenan kepada Bapa. Dan saya akan mulai dengan khotbah yang pertama, bagaimana kita sebagai anak-anak Allah mengejar perkenanan Bapa itu saudara. Nah saudara, berkenan saudara ya. Kalau saya berkenan kepada seseorang saudara, berarti seseorang itu
senang dengan saya, saudara. Menerima saya. Ya. Nah, di Alkitab, saudara, saya pelajari khususnya di Perjanjian Baru, saudara. Kata berkenan itu ada banyak sekali. Kalau saudara search di Electronic Bible, saudara, berkenan, wah itu banyak sekali, saudara. Ya, bukan hanya Perjanjian Lama, tapi juga Perjanjian Baru. Nah, tapi kalau saya pelajari dalam bahasa aslinya, saudara, ternyata, saudara, perkenanan itu memiliki dua makna, saudara. Nah, kita kadang suka bingung, saudara, ya. Nah, untuk supaya nggak bingung, saudara, sebagai dasar, saudara, saya mau jelaskan kepada saudara apa arti dari perkenanan yang pertama dan yang kedua, sehingga kita boleh memiliki pengertian yang benar tentang perkenanan Bapa itu, saudara. Kita lihat slide yang berikutnya. Perkenanan Bapa, saudara, perkenanan yang pertama, saudara. Mari kita lihat firman Tuhan di Matius 3 ayat yang ke-17, saudara. Dikatakan demikian, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, saudara. I'm pleased with him. Nah, di dalam kata aslinya berkenan di sana waktu Bapa memproklamasikan perkenanannya kepada Yesus yang dibaptis, saudara. Ya, peristiwanya adalah ketika dia dibaptis di Sungai Yordan dan Roh Kudus dalam bentuk rupa seperti burung merpati turun kepadanya, saudara. Bapa memproklamasikan, menyatakan, mengumumkan perkenanannya. Kalau kita lihat bahasa aslinya itu adalah eudekeo, saudara. Eudekeo. Kalau kita lihat artinya, saudara, saya cek, saudara, ini adalah sebuah keputusan, saudara. To decide, saudara. Keputusan untuk berkenan kepada seseorang, saudara. Ya. Jadi kita boleh belajar bahwa perkenanan Bapa kepada Kristus itu dalam peristiwa Sungai Yordan itu, saudara, bukan berdasarkan apa yang Yesus lakukan. Karena Yesus belum melakukan pelayanannya, saudara. Dia belum mulai, saudara, di dalam ministrinya. Dia belum sembuhkan orang sakit, dia belum bangkitkan orang mati, saudara. Dia belum pernah usir setan, saudara. Dia belum pernah beritakan kerajaan Allah, saudara. Justru dia dibaptis dan diurapi oleh Roh Kudus ketika dia baru akan mulai, saudara. Tetapi justru ketika dia belum melakukan apa-apa, Bapa menyatakan perkenanannya. Jadi eudekeo itu, saudara, adalah perkenanan bukan berdasarkan perbuatan. Bukan berdasarkan sesuatu yang seseorang lakukan sehingga pribadi yang lain itu berkenan kepada dia. Bukan, saudara. Tapi itu adalah sebuah penerimaan, saudara. Kenapa? Bapak menyatakan perkenanannya. Karena apa? Bukan karena perbuatan, tetapi karena Yesus adalah anaknya, saudara. Makanya dia katakan, inilah anakku yang kukasihi. This is my beloved son, saudara. Dia menyatakan penerimaannya, statusnya sebagai anak Allah dinyatakan, saudara. Bukan karena perbuatan, saudara. Dia menyatakan identitasnya yang paling sejati daripada siapa Kristus itu di depan orang banyak, saudara. Bahwa Kristus adalah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kita mengerti, saudara, perkenanan yang pertama maknanya, saudara, adalah kita berkenan kepada Bapa karena status. Identitas kita itu jelas, saudara. Bukan karena perbuatan. Biar lebih jelas lagi, coba kita lihat Efesus 1 ayat 5 sampai dengan yang ke-6, saudara. Apa yang Paulus bilang kepada jemaat di Efesus, saudara? Dalam kasih, ia telah menentukan, memutuskan, saudara. Ya, ia itu siapa? Bapa, saudara, Allah, ya.
menentukan kita, ya kita itu semua orang percaya, jemaat Efesus termasuk kita hari ini saudara, dari semula oleh Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus, untuk apa? Untuk menjadi anak-anaknya saudara. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Kristus, di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi saudara, kita boleh yakin bahwa di dalam Kristus kita semua menjadi anak-anak Allah. Ada amin? Karena itu saudara, sama seperti Bapa menyatakan perkenanannya kepada Kristus karena Kristus adalah anak Allah. Demikianlah saudara, kita boleh percaya bahwa Bapa di sorga juga berkenan kepada saya. Berkenan kepada setiap saudara. Ada amin? Katakan kanan kirinya, Bapa berkenan kepada kamu. Karena kamu adalah anaknya di dalam Kristus Yesus, saudara. Itulah identitas kita, saudara. Jadi berkenan karena status, saudara. Bukan karena perbuatan, bukan karena kuat dan gagah perkasa kita sehingga Allah itu berkenan, saudara. Bukan, saudara. Berdasarkan kasih karunia, saudara. Ya. Jadi kita berkenan hari ini, saudara. Kalau saudara merasa orang banyak menolak saudara, orang gak suka dengan saudara, orang gak banyak berkenan kepada saudara, hari ini kabar baik, saudara. Bapak saudara berkenan kepada saudara. Dan kalau saudara pegang itu sebagai identitas saudara, gak peduli berapa banyak orang yang gak suka dengan saudara. Nggak peduli orang nggak suka dengan pendapat saudara. Nggak peduli orang berkata apa tentang saudara. Bapak berkenan kepada saya. Dan itu cukup, saudara. Yesus sebelum memulai, saudara, pelayanannya selama 3 tahun, saudara. Dia mulai dari identitas, saudara. Bapak memberikan identitas, acceptance, penerimaan, saudara. Ya. Itu yang menjadi dasar dari apa yang Yesus kerjakan selama 3 tahun. Dan status perkenanan itu, saudara, itu nggak pernah berubah, saudara. Ada amin, saudara? Sekali saudara anak Allah, saudara tetap anak Allah, saudara. Kecuali saudara meninggalkan status itu, saudara. Tapi Bapa nggak akan pernah, saudara. Ya. Jadi kita boleh aman, saudara. Bapak menerima saya. Jadi itu yang pertama, saudara. Jadi perkenanan itu diberikan, saudara, ya, sepihak, saudara, bukan karena kita berjasa, bukan karena kita memenuhi kriteria, tapi karena kita percaya dengan iman, menerima kasih karunia itu sehingga kita menjadi anak-anaknya. Dan sejak kita lahir baru, sejak hari itulah Bapa berkenan kepada kita. Nah, itu yang pertama, saudara. Ya. Ada yang kedua, saudara. Kita lihat slide yang berikutnya. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang pertama, saudara. Ya, Paulus katakan demikian kepada gereja di Tesalonika, dikatakan demikian. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan. Di sini bahasa aslinya bukan eudekeo yang tadi, saudara, tapi aresko, saudara. Ya. Strive to please. Strive itu work hard, bekerja dengan sangat keras untuk menyenangkan, ya, hati seseorang, saudara. Supaya hidup berkenan kepada Allah, hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Saudara, mari kita lihat, saudara, bedanya dengan eudekeo yang tadi. Ini aresko, saudara, ya, perkenanan yang kedua. Maknanya itu bukan status, saudara. Karena di sini Paulus berkata, ya kan,
Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Kamu memang telah turuti, tapi baiklah supaya kamu melakukannya. Jadi ada sebuah perbuatan, saudara. Jadi Paulus beritakan kepada jemaat Tesalonika hal-hal yang harus mereka lakukan supaya mereka berkenan di hadapan Allah. Dan jemaat Tesalonika sudah melakukannya. Tetapi Paulus minta supaya lebih lagi, naik tingkat dong. Lebih banyak yang kamu lakukan, lebih dalam kamu harus melakukannya, lebih tinggi lagi, lebih serius lagi. Lebih bersungguh-sungguh lagi, saudara. Jadi di sini berkenan yang kedua bukan tentang status atau identity, saudara, tetapi ini tentang sebuah hubungan, saudara. Hubungan antara kita dengan Bapa. Ketika kita lahir baru, saudara, kita berkenan. Status kita sebagai anak. Tapi kan itu titik awal dari kita berjalan membangun hubungan atau intimacy dengan Allah itu. Benar, saudara? Dan itulah yang Paulus maksudkan, sementara kita berjalan membangun hubungan atau intimasi dengan Allah itu, ada hal-hal yang harus kita kejar, ada hal yang harus kita kerjakan, ada hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita lebih berkenan dan lebih berkenan kepada Allah itu. Ini makna yang kedua, saudara-saudara sekalian. Kalau saya punya anak, saudara, anak saya Keva, saudara, waktu dia lahir sebagai anak, dia mendapatkan identitas yang jelas, saudara. Dia adalah anak saya. Sampai kapanpun, saudara. Apapun yang dia lakukan, saya nggak bisa berhentikan dia sebagai anak saya, betul, saudara? Tentu saya eudekeo sama dia, saya berkenan karena dia adalah anak saya. Tetapi sementara saya menjalani hubungan saya dengan dia sebagai anak dan bapa, nggak selalu apa yang dia lakukan itu berkenan kepada saya. Nggak selalu apa yang dia lakukan itu menyenangkan hati saya. Betul, saudara? Kalau dia nggak taat terhadap perintah saya, dia nggak mau ikutin nasihat saya, tentu saya nggak kehilangan kasih terhadap dia, saudara. Tetapi saya kehilangan perkenanan. Perkenanan maksudnya aresko tadi, saudara. Maka dia perlu berbalik, saudara, untuk bertobat dan lebih berkesesuaian dengan nasihat saya sebagai bapaknya karena umur dia masih sangat muda, saudara. Kira-kira demikian, saudara. Jadi waktu kita juga, saudara, bangun hubungan dengan Bapa itu setiap hari selama hidup kita di dunia ini, itu adalah sebuah perjalanan yang bisa ups and down, saudara. Hubungan kita kan dengan seseorang bisa naik dan turun, betul, saudara? Kadang-kadang baik, saudara ya, kadang-kadang kurang baik, saudara. Tapi kita kepingin supaya hubungan kita itu dengan orang yang kita kasihi semakin berkenan, semakin berkenan. Semakin baik, dan semakin baik. Betul, saudara? Itulah yang Paulus maksudkan, saudara, bahwa perkenanan yang kedua ini adalah bukan semata-mata, saudara, sesuatu yang diberi demikian saja, saudara. Tetapi adalah sesuatu yang perlu diperjuangkan. Sesuatu yang perlu dilakukan dengan bersungguh-sungguh, saudara. Perlu usaha, saudara-saudara sekalian. Jadi sekarang kita mengerti, saudara, perkenanan apa yang harus kita bangun, saudara, setiap hari. Perkenanan apa, saudara, yang kita sudah terima, saudara. Dua-duanya adalah kebenaran yang kita harus hidupi, saudara-saudara sekalian. Nah, kenapa sih? Ya, kita sekarang belajar fokus tentang perkenanan yang kedua, saudara ya. Tentang bagaimana kita mengejar aresko tadi itu, saudara. Karena ternyata firman Tuhan banyak mengajarkan kepada kita, selama hidup kita di dalam dunia ini kita perlu mengejar itu loh, saudara. Jangan anggap itu sepele, saudara ya. Jangan mengejar yang lain, saudara. Makanya judul khotbah saya inilah mengejar perkenanan Bapa. Itu perlu dikejar, saudara. Itu enggak otomatis, saudara. Itu sesuatu yang perlu kita sadari dan lakukan. Kita perlu bahkan berkorban, saudara, untuk, saudara, mengejar, mendapatkan perkenanan Bapa itu, saudara. Mari kita lihat slide yang berikutnya.
Kenapa sih Paulus tuh banyak mengajarkan jemaat dan memberi teladan bahwa dia adalah seorang pribadi yang mengejar hidup yang berkenan itu? Apa sih alasan yang paling mendasar kalau kita tanya hari ini kepada Rasul Paulus sebagai bintang tamu, saudara, dia akan jawab seperti ini, saudara. Ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, saudara, dia akan jawab begini, sebab itu juga kami itu siapa? Rasul Paulus, saudara. Sebab itu juga kami berusaha, katakan berusaha. Ya. Baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya. Ini gak main-main kalau berusaha ya kan. Baik kami diam di dalam tubuh atau kami berusaha kami di luar tubuh, itu kira-kira kayak semboyan orang Indonesia waktu rebut kemerdekaan. Merdeka atau mati. Itu gak main-main, saudara. Waktu para pendiri negara ini kan mau rebut kemerdekaan, semboyan mereka merdeka atau mati, saudara. Kira-kira Paulus bilang seperti itu. Saya berusaha hidup atau mati, saya berusaha, artinya berusaha keras sekali, saudara. Apa yang dia usahakan dengan keras, saudara? Hidup ataupun mati, saudara. Supaya kami berkenan kepadanya, saudara. Itu yang Paulus, saudara, usahakan, saudara. Supaya dia mengejar aresko tadi, saudara. Perkenanan kepada Bapa itu, saudara. Ada banyak tentu halangannya, tapi dia nggak mau terganggu, saudara. Pokoknya saya harus berusaha. Saya harus lakukan. Kalau perlu saya tinggalkan banyak hal, supaya saya fokus mengejar perkenanan Bapa itu. Kenapa? Kenapa, saudara? Kalau tanya kepada Rasul Paulus, kenapa Rasul Paulus? Kamu kan punya usaha tenda. Kenapa enggak fokusnya itu usaha tenda aja? Kenapa? Kenapa Rasul Paulus? Kamu itu kan orang yang terpelajar. Kenapa kamu enggak fokus kepada edukasi aja, jadi dosen? Itu baik-baik aja, saudara. Tapi dia enggak mau terganggu, saudara. Dia mau, saudara ya. Supaya yang penting adalah hidup saya, dia nggak tahu berapa lama dia hidup, saudara. Tapi selama hidupnya yang singkat di dunia ini, yang dia kejar adalah perkenanan Bapa, saudara. Kenapa? Kenapa Rasul Paulus? Saya mau tahu dong, kita di Depok kepingin tahu dong Rasul Paulus. Nah, dia jawab, saudara, alasannya. Sebab, saudara, ya, dia jelaskan. Sebab kita semua, saudara, orang-orang percaya, semua, nggak ada yang terkecuali, saudara. Harus, ya, ini harus kewajiban, saudara, pasti, saudara, menghadap tahta pengadilan Kristus. Bahasa Inggrisnya the judgment seat of Christ, saudara. Semua kita harus menghadap kepada tahta pengadilan Kristus. Kapan itu? Nanti, ketika dia datang yang kedua kali, bukan sebagai juru selamat, tetapi sebagai hakim, saudara. Apa yang Kristus akan lakukan, saudara? Dia akan mengeses, mengevaluasi, saudara, bagaimana kita hidup sebagai orang percaya semenjak kita menerima Tuhan lahir baru, sampai kemudian Tuhan panggil kita. Apa yang kita sudah lakukan? Apakah Kristus akan mendapatkan kita sebagai orang-orang percaya yang patut menerima upah, saudara. Patut menerima reward, saudara. Patut menerima mahkota, saudara. Atau sebagai orang yang tidak patut, saudara, untuk menerima reward atau upah itu, saudara. Jadi, saudara, Paulus, saudara, berpikir, saudara, jauh ke depan, saudara. Dia bukan hanya berpikir tentang apa yang ada hari ini, saudara. Dia berpikir sampai kepada kekekalan, saudara. Eternity, saudara. Dia jauh berpikir, saudara. Karena dia tahu hidup yang singkat selama dia hidup itu akan menentukan bagaimana dia akan menghabiskan kekekalan, saudara. Eternity itu, saudara-saudara sekalian.
Kalau begitu saudara, dia juga ajarin jemaat untuk juga berlaku seperti dia. Dia memberikan teladan kepada jemaat karena dia berkata kita semua. Dia hanya berbicara tentang saya akan berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus. No, kita semua. Dan dia mengajak jemaat saudara untuk mereka juga berpikir yang sama saudara. Mempersiapkan bagaimana ketika suatu waktu nanti kita akan ketemu Kristus saudara. Sebagai hakim yang akan mengevaluasi. Ya. Apa yang akan dievaluasi? Perbuatannya saudara. Apa yang dilakukan dalam hidupnya. Apakah yang baik artinya yang sesuai dengan yang dia perintahkan atau yang jahat yang tidak sesuai dengan apa yang dia perintahkan kepada kita saudara. Kita manusia saudara senang untuk prepare, planning, merencanakan dalam hidup kita. Dan memang itu benar saudara. Tapi kadang kita merencanakan hal-hal yang sementara saudara. Kita membuat rencana bagaimana nanti anak-anak kita pendidikannya. Itu bagus saudara. Ada yang ambil asuransi pendidikan, ada yang menabung ya kan. Itu bagus saudara, memang harusnya demikian sebagai orang tua. Ada orang-orang yang mulai berpikir di usia produktif mereka, bagaimana merencanakan masa ketika nanti mereka pensiun. Itu bagus saudara, memang harusnya demikian. Ada yang mulai menabung, ada yang mulai investasi, itu bagus saudara. Tapi nggak cukup saudara, karena ada sesuatu yang jauh lebih saudara, penting daripada itu semua. Apakah kita mempersiapkan hidup kita saudara, yang singkat mungkin 80 tahun ya, kalau awet 90 saudara ya. Atau mungkin ada yang hoki sampai 100 barangkali saudara. Kalau saya sih nggak mau 100 saudara ya, udah tinggal sakit-sakitnya doang saudara ya. Apakah kita merencanakan tentang bagaimana kita nanti hidup di dalam kekekalan? Karena ternyata Paulus merencanakan saudara. Dia tahu nanti ada upah saudara yang Tuhan sediakan buat setiap mereka yang bijaksana bagaimana menghabiskan hidup mereka sesuai dengan perkenanan Tuhan saudara. Makanya gak heran kalau Paulus berjuang saudara, berjeri lelah untuk hidup berkenan saudara kepada Allah. Meskipun di dalam penjara saudara, meskipun karam kapal saudara ya. Apapun saudara yang terjadi, dia mengalami banyak kesulitan. Tetapi dia kepingin berespon sesuai dengan perkenanan Bapa saudara-saudara sekalian. Coba kita lihat apa yang dia bilang lagi di Filipi 3 ayat 13 sampai yang 14 saudara. Dikatakan demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari saudara. Ya, dia umpamakan dirinya sebagai seorang atlet saudara yang berusaha untuk mencapai garis finish. Berlari-lari kepada tujuan untuk apa saudara? Memperoleh hadiah saudara, memperoleh upah saudara di dalam melakukan panggilan sorgawi saudara. Saya mengerti saudara, kita orang-orang Kristen ini saudara ya, kita nggak kepingin melayani itu karena hadiah, betul saudara. Kita kurang diajarin saudara ya, melakukan sesuatu itu karena ngarep sesuatu, betul kan? Kita ini kan hamba Pak Eril ya kan. Hamba itu melakukan itu dengan tulus, ya kan? Kita kan selalu belajar melayani Tuhan itu karena kita mengasihi Tuhan. Betul apa betul saudara? Betul saudara, makanya ini kadang suka jarang dikhotbahin saudara. Ya, saudara betul sekali adalah sebuah kebenaran. Kita melayani Tuhan itu, hidup kita ini adalah kita harus persembahkan kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Itu betul sekali saudara. Karena kita diadopsi menjadi anaknya, saudara. Kita menerima kasih karunia, kita nggak layak, saudara. Dan kemudian kita bersyukur, berterima kasih, saudara ya, untuk melayani Allah itu. Sebagai rasa syukur kita, betul, saudara. Tapi adalah juga sebuah kebenaran, saudara.
bahwa Paulus, saudara, Paulus ngerti nggak itu Pak Errol? Dia ngerti sekali, saudara. Dia bilang gitu kan, yang terbesar itu adalah kasih. Sekalipun saya menyerahkan tubuh saya untuk dibakar, kalau saya nggak punya kasih, itu nggak ada gunanya. Itu Paulus yang nulis, dia ngerti sekali. Waktu dia melakukan banyak hal, saudara, melayani manusia lain, itu karena dia mengasihi Tuhan, saudara. Dia ngerti sekali apa yang Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia. Dia ngerti sekali, saudara. Tetapi dia juga mendapatkan penyataan, saudara, bahwa, saudara, Bapa itu juga menyediakan hadiah, saudara. Saudara, kalau saya punya anak, saudara, ya, Keva misalnya, saudara ya, dia bilang, Pak, Keva ini mengasihi Papa. Saya senang dong. Betul nggak? Kita semua orang tua senang dong kalau anak itu menyatakan kasihnya kepada kita. Dan dia bukan hanya di mulut, dia melakukan banyak hal buat saya. Dia bantu saya, dia doain saya, ya kan ya. Dia hibur saya, ya kan. Bagus sekali. Saya senang sekali, saudara. Saya berkenan dengan perbuatannya itu, saudara. Saya tahu dia mengasihi saya. Nah, karena saya kepingin mengasihi dia lebih lagi sebagai bapaknya, saya panggil dia. Nah, sini deh. Papa punya satu tugas khusus buat kamu. Kalau kamu berhasil lakukan itu, kalau kamu mau lakukan, Papa tahu sih kamu sibuk. Kamu sekolah ya kan, ekstrakurikuler ya kan ya, les apa ya kan ya. Tapi Papa nih kepingin nih, ada satu passion di hati Papa nih ya, tugas khusus ini ya. Papa kepingin kamu lakukan. Kalau kamu lakukan, Papa akan kasih reward, hadiah yang spesial buat kamu. Kita akan liburan, ya kan, ke negeri antah berantah gitu, saudara. Kira-kira, saudara, kalau dia bilang, Papa, sudahlah, enggak itu penting itu, Pak, hadiah-hadiah itu, Pak. Keva juga sibuk gitu kan. Dia nggak kelihatan antusias gitu loh, saudara, mendengarkan, saya menyediakan hadiah buat dia, saudara ya. Dia nggak begitu bersemangat, saudara. Dia berkata, udahlah Pak, nggak percaya saya mengasihi Papa. Kira-kira saya sebagai Bapak itu seneng nggak hatinya, saudara? Saya nggak seneng, saudara. Saya kepingin sesuatu yang sudah saya sediakan, dia antusias menyambutnya, betul saudara? Betul nggak saudara? Saudara kayaknya kurang yakin nih, saudara ya. Jarang dapat hadiah barangkali, saudara ya. Jarang ditawarin hadiah barangkali, saudara ya. Seneng dong, saudara ya. Karena Bapak kita itu sediakan hadiah, tapi kan yang namanya hadiah nggak gratis, saudara. Ada sesuatu yang perlu dilakukan dong, ya kan? Sama juga dengan Bapak di sorga, saudara. Bapak itu ketika saudara melayani dia, saudara ya. Karena mengasihi Bapak, dia disukakan. Tentu, saudara. Tapi juga ada kebenaran lain yang Paulus ulang-ulang, saudara. Bahwa Bapa juga menyediakan upah untuk mereka yang mengejar perkenanan Bapa, saudara. Saya mau antusias, saudara. Karena saya adalah anak, saudara. Anak itu selalu antusias dengan apa yang Bapak sediakan, betul? Kadang kita suka ketukar, ya kita kan hamba, Pak. Hamba itu mah disuruh aja kerja begitu, ya kan. Ya kalau dapat mensyukur, enggak juga enggak apa-apa, namanya juga hamba, ya kan. Saudara, status saudara itu bukan hamba, saudara. Status saudara itu adalah anak, saudara. Menjadi hamba itu adalah sikap hati kita. Jangan kebalik-balik, saudara. Jadi kita adalah anak, saudara, ya. Dan kita melayani Bapa itu dengan sikap hati sebagai hamba, saudara. Nah, sebagai anak, Bapak bilang, aku akan sediakan upah loh. Aku mengasihimu. Udah pasti di dalam Kristus Yesus saya mengasihimu. Sama seperti aku mengasihi Kristus, kata Bapak, demikian aku mengasihi kamu. Itu gak berubah, saudara. Gak perlu buat apa-apa, saudara. Karena apa yang sudah buat di kayu salib. Tapi hadiah, reward, mahkota yang saya sediakan, itu bukan buat semua anak-anak saya. Saya sediakan memang buat semua anak-anak saya, tapi nanti ketika saya hadir di dalam takhta pengadilan Kristus, ya kan, saya akan bertanya kepada setiap mereka, seberapa antusias mereka hidup di dalam perkenanan saya. Seberapa antusias mereka melakukan
tugas-tugas panggilan yang saya berikan kepada mereka. Dia harus adil dong, dia harus fair dong saudara. Ternyata saudara hari ini kita diingatkan saudara. Apakah kita mengejar hidup yang berkenan itu saudara. Sebagai sesuatu yang sangat urgent saudara. Yang sangat penting saudara. Karena itu ternyata dampaknya bukan hanya ketika 10-20 tahun kita hidup dalam dunia ini saudara. Dampaknya adalah ketika kita hidup nanti di dalam kekekalan saudara. Orang yang berpikir tentang bagaimana dia mempersiapkan kekekalan, hidupnya akan berubah saudara. Berbeda sekali dengan orang-orang yang gak pernah mikir tentang kekekalan saudara. Hidupnya seenaknya aja saudara. Menikmati dunia ini seakan-akan dunia ini adalah segala-galanya saudara. Padahal dunia ini cuma short course saudara ya. Pelatihan pendek saudara ya. Untuk kita boleh mempersiapkan diri, hanya rehearsal, hanya latihan saudara. Untuk bagaimana nanti kita hidup di dalam kekekalan itu. Apakah kita menjadi orang Kristen yang menang, mendapatkan upah yang maksimal. Atau orang Kristen yang mengalami kerugian, saudara kata Paulus. Hati-hati saudara, bagaimana kita hidup hari ini saudara-saudara sekalian. Ternyata saudara, kita perlu terus mengejar perkenanan Bapa supaya kita nggak rugi saudara. Ya, supaya kita mempersiapkan sesuatu yang lebih kekal daripada sekedar apa yang kita biasa lakukan dalam dunia ini saudara. Oke, kita lihat yang berikutnya saudara. Kita tahu saudara kenapa kita harus mengejar perkenanan Bapa saudara. Bagaimana caranya dong kalau begitu? Oke, saya ngerti lah, itu penting sekali berarti ya. Itu maha penting saudara dalam hidup kita saudara ya. Gimana caranya dong? Nah, kita tanya sama Paulus, Rasul Paulus akan bilang seperti ini saudara. Dalam Kolose 1 ayat 9 sampai yang ke-10 saudara, dikatakan demikian. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta, jadi Rasul Paulus meminta dalam doanya, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ternyata saudara, apa yang harus kita lakukan untuk kita boleh hidup terus berkenan kepada Allah saudara? Apa yang harus pertama kita lakukan? Apa yang kita harus mulai dari mana saudara? Paulus jelaskan kita harus mulai saudara untuk mengetahui kehendak Tuhan saudara. Semakin mengetahui isi hati Tuhan dengan sempurna saudara. Kita harus mulai dari apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang saya mau. Bukan apa yang orang lain mau saudara. Untuk saya lakukan. Kita harus belajar dari apa yang Tuhan mau saudara. Mengetahui kehendaknya saudara. Isi hati Tuhan itu saudara. Mengetahui dari firman saudara. Yang kita renungkan. Yang kita pelajari saudara. Dan bukan hanya mengerti saudara. Karena Paulus bilang kamu juga harus memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Artinya kehendak Allah itu juga perlu dilakukan saudara. Kalau enggak dia enggak pernah berbuah saudara. Cuma tahu aja saudara. Cuma tahu aja saudara. Tapi dia enggak pernah lakukan. Dia enggak pernah berani untuk lakukan saudara. Tapi susah Pak Eril, melakukan kehendak Tuhan itu susah. Yang bilang gampang siapa saudara? Ya susah saudara. Kalau mengandalkan kepada pikiran kita sendiri saudara. Betul nggak saudara? Ya, minggu kemarin kan Pak Ferdi cerita tentang Gideon. Gideon itu kan dapetin kehendak Tuhan kan untuk Gideon itu
bebaskan ya kan bangsa Israel, saudara. Susah, saudara. Banyak keterbatasan, saudara. Tapi kan Gideon mau, saudara. Dia nggak berangkat dari, saya nggak bisa, saya nggak punya. Nggak bisa, nggak mungkin. Dia nggak belajar, nggak mulai dari situ, saudara. Tapi dia belajar, saudara, untuk rela mau, saudara. Jadi kata kuncinya adalah ketika saudara mengetahui kehendak Tuhan, jangan bilang, saya nggak bisa, nggak mungkin, saya nggak ada pengalaman gitu kan. No, saudara. Mulailah dengan, saya mau apa enggak, saudara. Itu dulu, saudara. Saya mau punya hati enggak untuk rela melakukan. Karena sekarang saya tahu itulah kehendak Tuhan, saudara. Jangan mulai dari skill, saudara. Skill itu belakangan nanti, saudara. Ya. Jangan mulai dari pengalaman, saudara. Mana ada bayi lahir punya pengalaman, saudara. Semua juga pengalaman akan di-acquire, ya kan. Dia akan didapat sementara dia bertumbuh dewasa, saudara. Ya. Waktu saya disuruh jadi PKS, saudara ya. Dulu, saya juga gak ngerti jadi PKS, saudara. Saya berdoa aja gemeteran, saudara. Sendirian juga gemeteran, karena saking gak biasanya, saudara. Ini suruh berdoa, doain orang, saudara. Gak bisa, saudara. Tapi saya ngerti, oh iya ya. Tuhan bilang, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Tuhan kepada Petrus, itu kehendak Tuhan buat saya juga ya. Nah, kalau gitu saya maulah. Caranya bagaimana? Gak tahu, saudara. Ya nanti ada kasih karunia lah. Ya kan? Sampai sekarang, saudara. Saya gak bisa ngerti bagaimana memimpin jemaat. Saya gak pernah sekolah pimpinan jemaat, saudara. Saya gak pernah pendidikan ministry, gak pernah, saudara. Tapi kan saya gak berangkat dari situ, saudara. Saya berangkat dari, iya ya, itu kehendak Allah ya. Kalau gitu saya mau. Meskipun banyak batasan, saya gak punya waktu, saya masih bekerja, bagaimana bagi waktu, buat keluarga, banyak batasan, saudara. Tapi kan sementara saya mau, saudara, Tuhan akan beri hikmat untuk bagaimana mengaturnya, saudara. Jadi hari ini, saudara, kita mengerti, mengejar hidup yang berkenan kepada Bapa adalah mengetahui isi hati Bapa buat saudara dan punya hati yang rela untuk melakukannya, saudara. Dan dia bilang dalam segala hal, saudara. Ternyata, saudara, ada banyak aspek dari hidup kita. Bukan hanya ketika kita melayani dalam hidup saya. Bukan hanya ketika saya melayani dalam jemaat, itu aspek yang pertama. Tapi juga bagaimana saya juga berkenan kepada Allah ketika saya menjadi seorang suami di dalam keluarga saya buat istri saya. Saya juga harus belajar apa kehendak Tuhan buat saya sebagai seorang suami. Kasihilah istrimu. Kadang-kadang juga saya mau gigit, saudara. Gregetan sama istri, saudara. Tapi kan kehendak Bapak, kasihilah istrimu, saudara. Hormatilah suamimu. Tunduk, taat, saudara, kepada suamimu. Susah, Pak. Itu yang saya belum pernah menang, Pak. Sampai sekarang. Suami model kayak gitu, Pak. Aduh. Dikirim aja, Pak, ministry trip, gak usah balik-balik, Pak. Ke hutan-hutan sana gitu kan. Tapi kalau saudara ngerti, itu kehendak Tuhan ya. Saya harus menghormati dia. Biarpun modelnya kayak begini. Dulu siapa yang milih dia? Kan saudara sendiri. Kan gak disuruh-suruh, saudara. Betul gak? Sekarang aja gitu kan. Banyak komplain, saudara. Dulu, he is the best, Pak. BPN 3 bulan aja, Pak. Waduh. Potong Kompas, saudara ya. Itu dulu, saudara ya. Sekarang luntur ya, saudara ya. Apakah saya di dalam keluarga saya sebagai orang tua berkenan kepada Allah ketika saya dengan istri saya mendidik anak saya, saudara. Dalam segala hal, saudara. Ada orang melayani Tuhan dengan dahsyat, saudara. Dahsyat sekali, saudara. Tapi kalau kita lihat ke dalam, saudara ya. Aduh, keluarganya berantakan, saudara. Aduh, anak-anaknya berantakan, saudara.
Paulus bilang berkenan dalam segala hal. Dan isi hati Tuhan itu buat segala hal. Bukan hanya tentang melayani di tengah-tengah gereja, saudara. Dalam keuangan saudara. Apakah saudara berkenan kepada Allah dalam mengelola keuangan saudara? Di dalam pekerjaan saudara di kantor, apakah saudara berkenan kepada Allah? Atau saudara masih tipu sana tipu sini? Semakin kita dewasa saudara, itu sebenarnya sama dengan hidup kita semakin berkenan kepada kehendak Allah saudara. Itu juga kedewasaan yang kita pelajari saudara di seri yang lalu saudara. Jadi itu proses saudara. Ya, jangan tertuduh, wah saya belum begitu. Ya nggak apa-apa saudara, saya juga belum semua begitu saudara. Tetapi sekarang saya tahu itu adalah sebuah proses perjalanan selama hidup saya dengan Tuhan. Dengan Bapa itu, Bapa mau supaya saya lebih mengerti isi hatinya di dalam semua aspek hidup saya dan saya melakukannya saudara. Itulah caranya bagaimana kita mengejar saudara perkenanan Bapa. Yang berikutnya ini juga gak kalah penting saudara, gak gampang ternyata saudara mengejar perkenanan Bapa itu saudara. Slide yang berikutnya, ternyata ini ada batu besar saudara, menghalangi jalan saudara. Siapa yang naruh batu itu saudara segede gitu saudara? Ternyata saudara ya, ada batu penghalang saudara. Ketika saudara excited, semangat mendengarkan firman Tuhan ini, ya saya mau Pak Eril, saya mau. Oh, tapi saudara, waktu saudara akan mulai melakukannya, saya kasih tahu saudara, banyak halangannya saudara. Dan saya mau kasih tahu saudara, kita mau tanya kepada Rasul Paulus, apa halangan terbesar saudara ya, untuk mengejar perkenanan Bapa itu. Kita tanya sama Rasul Paulus, dan dia akan jawab dari Galatia 1 ayat yang ke-10, dia katakan demikian. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus, saudara. Ternyata, saudara, selalu ada dua pilihan dalam hidup kita, saudara. Apakah kita mau mengejar perkenanan Allah, saudara, atau kita mau mengejar perkenanan manusia, saudara ya. Secara alamiah, saudara, ya karena kita adalah orang-orang yang lahir di dalam dosa, kita punya kecenderungan, saudara ya, lebih suka menyenangkan manusia dibandingkan dengan menyenangkan hati Allah, saudara. Kecenderungannya selalu begitu. Karena kita ini hidup dalam daging, saudara. Jadi gak gampang, saudara. Dan halangan ini ternyata juga dialami, saudara, oleh Rasul sekaliber Kefas, saudara. Rasul Petrus, saudara. Ngalami ini loh. Dia terjebak, saudara. Daripada mengejar perkenanan Allah, dia malah mengejar perkenanan manusia, saudara. Di mana ceritanya, saudara? Ini di dalam Galatia 2 ayat yang ke-14, saudara. Ya, jadi Paulus itu memperingatkan Rasul Petrus. Karena dia lebih mengejar kesenangan manusia daripada kesenangan Allah. Tetapi waktu kulihat, ya Galatia 2 ayat yang ke-14, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jadi konteksnya begini daripada ayat ini, saudara. Pada saat itu, saudara ya, Rasul Petrus itu sedang makan sehidangan, saudara, dengan orang-orang percaya yang non-Yahudi. Kita tahu, saudara, dalam adat istiadat Yahudi, saudara, orang Yahudi itu nggak boleh satu hidangan, satu meja dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Itu najis, saudara. Adat istiadat Yahudi, saudara. Nah, Petrus ngelihat situasi aman lah, ya kan. Nggak ada orang Yahudi lah, ya kan. Aman. Dia makan bareng-bareng, saudara. Dia mungkin mau
ajak SPK gitu saudara ya. Ya kan approach lah ya kan, ngobrol-ngobrol gitu kan. Tetapi kemudian datang serombongan orang percaya yang lain dan mereka adalah orang-orang Yahudi saudara. Dan Petrus lihat, wah cilaka. Ketahuan nih gua nih, kegap ya kan. Makan sama orang-orang yang najis gitu kan. Dan diam-diam dia meninggalkan diri, dia pergi saudara ya. Dan sikapnya ini diikuti oleh Barnabas. Karena dia kan punya pengaruh saudara. Ketika Petrus pergi yang lain juga pelan-pelan mengundurkan diri saudara. Dan orang yang lain juga ikut-ikutan saudara. Dan Paulus bilang, kamu tuh munafik ya Petrus. Kamu lebih mementingkan ya kan adat istiadat, pikiran manusia daripada pikiran Allah. Karena pikiran manusia itu, adat istiadat Yahudi itu gak sesuai dengan pikiran Allah. Itu gak sesuai dengan Injil. Kamu berharap untuk orang lain lakukan dan kamu sendiri gak pernah lakukan. Kamu munafik. Paulus loh, konfrontasi dengan Petrus saudara. Karena Petrus perlu diingetin saudara. Sekali berpetrus saudara, juga perlu diingetin saudara. Gak ada semua kita ini yang kebal saudara. Kita juga perlu orang lain untuk mengingatkan kita. Ada amin saudara. Saya perlu ingatkan Pak Oktri perlu ingatkan saya ya kan. Saya dan Pak Oktri perlu diingatkan oleh Pak Trisnadi dan sebaliknya. Kita saling mengingatkan saudara. Karena kecenderungan kita itu saudara, memang selalu kepingin saudara ya, untuk menyenangkan manusia. Kita selalu berpikir berlipat-lipat pendapat orang tentang kita. Apa yang orang pikirkan dengan kita, itu kadang-kadang menjadi pusat dari hidup kita. Jadi hidup kita ini sibuk saudara ya, untuk merespon kepada perkataan orang lain tentang kita. Hidup kita ini didikte oleh pendapat orang lain. Begitu saudara. Bukan yang gak boleh saudara dengar pendapat orang lain. Boleh saudara. Kita harus menghormati pendapat orang lain. Kita gak bisa hidup sendirian saudara. Saya gak peduli apa kata orang. Gak usah bicara. Jangan begitu saudara. Kita perlu dengar dong ya kan pendapat orang lain. Kalau enggak kita gak maju saudara. Tetapi saudara, ketika kita cek pendapat mereka, pikiran mereka, kebiasaan mereka tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Ketika kebiasaan mereka tidak sesuai dengan kebiasaan sorga saudara. Kita harus berani memutuskan, saya ikut apa kata Tuhan. Amin saudara. Saya ikut apa kata sorga. Meskipun ada resikonya. Nggak gampang saudara. Kalau saudara nggak ikutin saudara. Orang yang berpendapat tentang saudara. Dan kebetulan dia punya otoritas di kantor saudara. Nggak gampang saudara. Lakukan ini ya. Nah saudara tahu yang dia minta untuk saudara lakukan itu adalah yang bertentangan dengan apa kata Tuhan. Tapi dia bos saudara. Ada resiko nggak saudara? Ada saudara. Tapi saya mau bilang bahwa Tuhan saudara, Tuhan yang kita sembah lebih besar daripada resiko itu. Ada amin saudara? Saudara berani memilih memutuskan bahwa saya mencari perkenanan Tuhan. Bukan perkenanan bos. Tapi jangan juga saudara tunjuk-tunjuk wajah bos. Bos! Berani-beraninya ngomong kayak gitu, melanggar firman Tuhan tahu, nggak perlu begitu saudara. Hormat tuh, karena dia punya otoritas. Saudara nggak bisa, mungkin saudara nggak suka dengan pribadinya, tapi dia punya otoritas saudara. Hormati otoritasnya saudara. Ngomong juga yang sopan sama bos, jangan tunjuk-tunjuk hidung saudara. Kata Pak Eril begitu, jangan saudara. Ya, nggak gampang, ada resikonya saudara. Ya. Tapi Tuhan akan meneguhkan loh. Ketika kita terus berlatih saudara ya dalam aspek hidup kita ya kan. Kita mendengar pendapat orang lain tapi itu enggak sesuai dengan firman Tuhan. Enggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya mau lakukan apa kata Tuhan. Meskipun ada resikonya saudara. Karena kalau enggak hidup kita itu akan habis saudara ya. Muter-muter enggak karuan. Ikutin apa kata orang. Apa kata orang itu enggak ada habisnya saudara. Enggak ada habisnya. Saya ingat cerita saudara, ada satu cerita begini saudara ya.
Ini ada bapak dan anak saudara ya. Kemudian ada keledai ya, mereka beriringan dengan keledai di pinggir jalan saudara. Orang-orang lihat, aduh ini kok ada keledai jalan dituntun sama bapak dan anak gitu kan. Orang-orang mulai bilang, ini orang yang gak ngerti ya. Fungsi keledai itu, tahu gak sih? Fungsi keledai itu lo buat ditunggangi, bisa buat transportasi. Kok ini berjalan beriringan sama keledai? Gak bener nih, gak ngerti ya fungsi daripada keledai. Bapak dan anak ini dengar gitu loh suara-suara orang. Oh bener juga ya, dia rapat berdua. Jadi gimana dong, kita ganti konfigurasi Pak. Nah, akhirnya mereka ganti konfigurasi saudara. Jadi keledainya ini sekarang di atas punggung keledai ada anaknya saudara. Ya kan? Kemudian bapaknya nuntun saudara. Orang-orang di jalan tetap ngomong saudara. Ini anak gak tahu diri loh. Ya kan? Harusnya yang nunggang keledai itu bapaknya yang udah tua. Masa anaknya yang masih kuat seperti itu nunggang keledai gitu kan, gak tahu diri ini anaknya kan. Tuh bapak gak bisa ngajarin tuh anak ya kan. Bapak sama anaknya denger gitu kan. Bener juga ya, dia meeting lagi. Jadi gimana? Ganti konfigurasi Pak, ganti konfigurasi saudara. Akhirnya sekarang mereka jalan saudara ya, yang di atas punggung keledai adalah bapaknya saudara. Ya kan? Mereka berjalan, orang-orang tetap ngomong saudara. Aduh bener-bener dan nih bapak gak tahu diri gitu kan. Harusnya anaknya dong ya kan. Perhatikan anak dong ya kan. Ini gak tahu diri gitu kan ya. Menyenangkan diri sendiri. Gak bisa berkorban nih orang tua model kayak begini. Dengar juga saudara. Waduh bagaimana nih. Kita ganti konfigurasi lagi Pak. Saudara tahu konfigurasi yang terakhir. Bapaknya manggul keledai saudara. Dan itu orang gak pernah berhenti komentar gitu kan. Ini orang udah gila semua nih bapak sama anak. Jadi saudara, itu contoh saudara bagaimana kita dengerin orang itu gak ada habisnya saudara. Hidup kita makin rusak saudara. Keledailah dipanggul-panggul saudara. Betul gak saudara? Hidup kita ini banyak sekali dipengaruhi oleh pendapat orang lain. Dan bahkan saya perhatikan ada orang-orang yang terikat saudara. Dengan pendapat orang lain. Ya. Padahal tuh orang lain itu udah meninggal saudara. Tapi dia tetap enggak. Kata mama saya begini. Kata bapak saya emang begini Pak. Bapak kamu di mana? Udah di sorga Pak. Wah ya kan. Dia gak mau saudara cek apa kata Tuhan tentang dia. Kamu itu berharga. Tapi kata mama saya bukan siapa-siapa. Mau pilih yang mana saudara? Kita mau pilih apa yang Tuhan bilang tentang kita saudara. Kalau saudara BPN, kalau calon ya kan, saudara minta yang enggak saudara ya, melakukan yang enggak, saudara harus tolak, betul enggak? Apa kata Tuhan? Ya. Tapi nanti dia marah bang, ya kan? Bagaimana nih pasangan saya ini marah gitu kan. Kita kan mau nonton berdua gitu kan. Kan enak gitu kan kalau berdua gelap-gelapan gitu kan. Kan semua orang juga melakukan gitu bang. Itu kan biasa aja sekarang. Lihat suara mayoritas saudara. Kita menganggap saudara kalau orang banyak melakukannya. Ya kenapa juga saya gak melakukan. Jadi parameter kita tuh apa referensinya? Suara terbanyak saudara. Kalau hari ini saudara ngikutin pendapat suara terbanyak, saudara gak akan kemana-mana sih. Karena dunia ini akan bertambah jahat. Dunia ini dikuasai oleh pendapat manusia. Dan kita tahu siapa di belakang manusia-manusia itu adalah si jahat saudara. Jadi saudara harus punya suatu keputusan, suatu posisi yang jelas saudara. Bahwa ketika ada konflik antara pendapat orang siapapun dia. Dengan pendapat Tuhan, saya akan pilih pendapat Tuhan. Amin saudara. Kita mau saling mengingatkan. Itu bukan pendapat Tuhan loh. Itu bukan firman Tuhan loh. Ya. Cara kita berjemaat itu bukan apa kata kebiasaan saudara. Kalau ngikutin kebiasaan gereja ya kita cari yang gampang-gampang aja lah. Gak usah ada komsel ya kan. Capek lah ya kan jadi PKS capek lah. Ya kan. Khotbah gak usah berseri kayak beginilah bikin pusing.
Khotbah itu udah terserah lah, saya bangun pagi dapat apa saya sampein lah. Banyak di YouTube saya copy aja lah paste, itu kan gampang saudara. Barangkali mainstreamnya begitu saudara. Tapi kita nggak mau ngebangun dengan yang begitu, karena itu adalah kayu, itu adalah jerami, itu adalah rumput saudara. Ketika ujian datang saudara, api ujian itu datang semuanya hangus saudara. Tapi yang sedang kita bangun di jemaat ini adalah emas saudara, perak saudara, permata yang tahan uji saudara. Tapi untuk dapetin emas itu nggak gampang saudara, saudara harus gali tanah ke dalam. Dapetin permata itu nggak gampang, nggak ada permata itu di tengah jalan tergeletak begitu, saudara harus gali ke dalam saudara, harus ditambang saudara. Kita pilih yang sulit saudara, karena itulah yang akan bertahan, ada amin saudara. Itulah yang berkenan kepada Bapa saudara. Kita bukan sedang ngebangun saudara sebuah program gereja saudara. Kita sedang mengejar perkenanan Bapa saudara, ada amin. Itu yang kita kejar, karena kita tahu Bapa menyediakan upah buat kita saudara. Kita sedang mempersiapkan kekekalan saudara. Yang terakhir saudara, saya mau bilang bahwa berkatnya saudara bukan hanya nanti dalam kekekalan. Ketika saudara mengejar perkenanan Bapa, berkatnya juga saudara bisa dapatkan dalam hidup saudara dalam dunia ini saudara. Karena Rasul Yohanes menulis demikian saudara. 1 Yohanes 3 ayat 21 sampai dengan yang ke-22. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini janji yang luar biasa loh saudara. Ketika saudara terus mengejar perkenanan Allah saudara ya. Apa saja saudara yang saudara minta, yang kita minta kita akan memperolehnya. Kenapa saudara kita gak memperoleh apa yang kita minta? Karena hidup kita gak berkenan di hadapan Allah. Atau bisa juga kita gak mendapatkan apa yang kita minta. Karena yang kita minta gak sesuai dengan perkenanannya. Bisa juga saudara. Jadi perkenanan Tuhan saudara. Kita harus lihat dalam doa apa yang Yesus doakan di Taman Getsemani saudara. Ya Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Kan yang minta saudara. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Yang dia kejar apa dalam doanya yang dia minta? Jadilah kehendakmu Bapa. Apa yang berkenan itulah yang terbaik. Ada berkat saudara. Bukan hanya nanti dalam kekekalan. Tapi juga sementara saudara hidup berjalan. Mengejar saudara perkenanan Bapa itu. Bapa memperhatikan apa yang saudara minta.